Apa yang kalian rasakan ketika melihat logo ini? Excited? Happy? Jiwa kanak-kanak kalian meronta-ronta? Karena gue juga merasakan itu semua, bahkan sampai sekarang. Sampai saat ini, Hot Wheels sudah diproduksi lebih dari 6 miliar unit di seluruh dunia. Penggemarnya bukan cuma anak-anak, bahkan orang sampai seusia om-om seperti gue ini pun masih koleksi sampai sekarang. Gak heran kita selalu melipir ke lorong Hot Wheels ketika nemenin istri belanja di Superindo. Bagaimana brand diecast ini bisa jadi sebesar ini, dan kenapa satu unit diecastnya bisa dihargai sampai 2,5 miliar rupiah? Let's find out. Welcome to Auto Chronicles episode yang kedua, The History of Hot Wheels. Tunggu. Sebelum lanjut videonya, gue mau kenalin sponsor dari video ini. ProCase. ProCase adalah acrylic display box sekaligus protektor untuk diecast kesayangan kalian. Tersedia 5 ukuran, silahkan pilih sesuai kebutuhan kalian. Proteksi diecast kalian dengan ProCase mulai dari sekarang. Link beli ada di description box. Sekarang kita lanjut videonya. Semua bermula dari cucu seorang pria bernama Elliot Handler yang sering memainkan mainan mobil skala 1:64-nya bermerek Matchbox. Elliot Handler sendiri adalah founder dari Mattel, yang pada saat itu sudah sangat sukses bersama istrinya menciptakan sebuah boneka untuk dimainkan anak-anak perempuan. Boneka apa sih? Boneka biasa sih namanya, Barbie. Dan ketika melihat cucunya bermain Matchbox tadi, dia berpikir, ini mainan mobil boring banget sih. Warnanya biasa, bentuknya biasa, rodanya nggak bisa muter cepet. Gua pasti bisa bikin yang lebih bagus. Dari tekad inilah, Elliot menggandeng 2 orang yang no play untuk mengerjakan proyek mainan mobilnya ini. Orang yang pertama adalah Harry Bentley Bradley, seorang desainer mobil dari General Motors. Dan yang kedua adalah Jack Ryan, mantan aerospace engineer yang kala itu sudah bekerja untuk Mattel. Proyek ini pun dimulai, dan pada tahun 1968 lahirlah The Sweet 16. Inilah 16 mobil pertama dari Hot Wheels. Dengan cat yang mengkilap menggunakan Spectra Flame, desainnya agresif dan hot rod banget. Rodanya juga memiliki desain khas garis merah yang kita sering sebut dengan red line. Dan bukan hanya secara desain, roda dari Hot Wheels ini benar-benar game changing. Menggunakan bahan plastik low friction bernama Delrin, membuat mobil-mobil Hot Wheels ini bisa ngebut, ngegas bahkan setara dengan 200 km/h kalau di skala 1:1. Berbeda banget dengan bahan-bahan yang sering kali digunakan brand diecast lain seperti Matchbox yang sering kali menggunakan bahan metal, rubber, dan juga menggunakan penghubung besi yang tebal sehingga mobil mainan itu tidak bisa ngebut. Bahkan nama Hot Wheels sendiri diambil dari reaksi spontan dari Elliot Handler ketika melihat prototipe pertama dari Hot Wheels. Beliau bilang, "Wow, those are some Hot Wheels." Penjualan 16 mobil pertama Hot Wheels ini benar-benar sukses, membuat Hot Wheels terus berevolusi dan menciptakan model-model baru di tahun-tahun yang mendatang. Tahun 1969, desainer utama Hot Wheels yaitu Harry Bentley Bradley mengundurkan diri dan membawa temannya Ira Gilford, seorang desainer dari mobil Chrysler, untuk menggantikannya. Di bawah Ira Gilford, Hot Wheels melahirkan banyak model-model ikonik. Salah satu yang paling ikonik adalah Windmill. Tapi bukan cuma itu, castingan legendaris lain yang lahir di tahun ini adalah Beach Bomb. Castingan yang terinspirasi dari VW Bus ini awalnya memiliki kaca belakang yang terbuka untuk dimasukkan 2 papan surfing plastik. Namun karena ukurannya terlalu kecil, castingan ini tidak bisa dimainkan di track Hot Wheels yang memiliki supercharger. Sehingga generasi pertama dari Beach Bomb yang dinamakan Rear Loader Beach Bomb ini harus didesain ulang. Howard Reese dan Larry Wood diberi tanggung jawab untuk meredesain. Alhasil mereka melebarkan bodinya dan menaruh papan surfingnya di sebelah kanan dan kiri dari castingan ini. Hasil modifikasi castingan ini disebut Side Loader Beach Bomb. Namun beberapa unit dari Rear Loader Beach Bomb sempat rilis di pasar dengan jumlah yang sedikit. Yang tercatat hanya ada 24 unit Rear Loader Beach Bomb yang ada di dunia. Dan yang memiliki warna pink hanya ada 2 unit di dunia. Castingan ini hingga sekarang menjadi holy grail-nya para kolektor Hot Wheels. Bahkan ditafsir 1 unit Rear Loader Beach Bomb yang berwarna pink harganya bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Gila banget. Kalian mau beli? Tahun 1970, Hot Wheels merilis satu seri baru bernama Sizzlers. Sizzlers adalah diecast dengan motor dan baterai yang bisa jalan sendiri. Di tahun yang sama, Hot Wheels bekerja sama dengan Ferrari dan merilis castingan pertamanya yaitu Ferrari 312P.
Jalan Hot Wheels gak selalu lempeng dan sukses-sukses aja. Di periode ini Hot Wheels mengalami stagnasi, castingan baru yang sedikit, dan perubahan penggunaan bahan cat Spectra Flame berubah menjadi enamel, membuat penjualan Hot Wheels menurun. Namun, castingan-castingan yang muncul di periode ini, karena kebanyakan tidak diproduksi lagi, saat ini justru menjadi incaran para kolektor. Inilah tahun kebangkitan Hot Wheels dengan merilis sebuah seri yang bernama Flying Colors. Seri mobil dengan dekal yang flashy, dengan tampo yang membara, menjadi gebrakan di industri mainan kala itu dan belum pernah dilakukan oleh kompetitor Hot Wheels yang lain. Dan kemunculan seri Flying Colors ini menjadi angin segar untuk Hot Wheels dan menjadi bahan bakar baru mereka untuk terus berinovasi di tahun-tahun mendatang. Dan di tahun 1977, Hot Wheels berhenti menggunakan desain ban dengan red line untuk memangkas budget produksi. Sekarang kita masuk di tahun 1980-an. Memasuki periode ini, Hot Wheels banyak melakukan gebrakan. Seperti di tahun 1983, Hot Wheels bekerja sama dengan McDonald untuk menjadi hadiah dari Happy Meal. Di tahun yang sama, Hot Wheels merilis Real Riders, yaitu diecast dengan ban karet. Dan salah satu yang paling krusial yang terjadi di tahun itu adalah memindah plan produksinya ke Malaysia. Video game pertama dari Hot Wheels juga rilis di periode ini, yaitu di tahun 1984 dengan developer bernama Epix. 1988, Hot Wheels merilis sebuah seri bernama Color Changers. Seri ini pula yang menjadi cikal bakal dari color shifters yang masih kita bisa beli sampai sekarang. Dan di akhir era 80-an, Hot Wheels mengubah warna blister mereka yang tadinya berwarna merah orange menjadi biru dan dipakai sampai sekarang. Dan di era ini juga Hot Wheels semakin melek bahwa para pembeli dari mainan mobil ini bukan hanya anak-anak saja, tapi om-om seusia gua itu juga menjadi kolektor Hot Wheels. Maka dari itu Hot Wheels mengadakan Collectors Convention pertamanya di Toledo, Ohio pada periode ini. Masuk ke periode 90-an. Banyak hal yang dilakukan Hot Wheels untuk terus menjadi relevan di masa itu. Seperti menjadi sponsor utama dari Jack Baldwin di kompetisi Trans Am 1992. Dengan mobil Chevrolet yang kala itu yang juga dirilis versi Hot Wheels-nya. Di tahun 1995, Hot Wheels merilis seri pertama dari Treasure Hunt. Seri ini juga yang terus menjadi incaran para kolektor hingga saat ini. Kemudian menjadi sponsor utama dari Kyle Petty dalam ajang NASCAR 1997 dengan mobil Pontiac-nya. Dan di tahun yang sama, Mattel mengakuisisi sebuah perusahaan mainan bernama Tyco yang tidak lain tidak bukan adalah perusahaan di balik merek Matchbox. Jadi semenjak itu sampai sekarang, Matchbox dan Hot Wheels menjadi saudara. Dari sana Hot Wheels semakin berkembang pesat dan besar dan melakukan banyak kerjasama seperti dengan Formula One di tahun 99 dan dengan banyak IP lain seperti The Simpsons, Batman, Disney, Star Trek, Scooby-Doo, Super Mario Bros, you name it. Banyak banget. Di tahun 2002 Hot Wheels merilis seri Red Line Club, mobil-mobil eksklusif untuk para kolektornya yang memiliki member Red Line Club. Model diecast dengan cat Spectra Flame, base dan bodi besi dan ban karet. Dan beberapa tahun kemudian Hot Wheels juga merilis seri-seri seperti Car Culture, Hot Wheels Boulevard, dan juga Hot Wheels Premium untuk mengakomodir segmen pasar para kolektor yang ingin mobilnya lebih detail daripada main lain, tapi tidak perlu semahal RLC. Begitulah Hot Wheels terus berinovasi dan semakin besar. Kesuksesan Hot Wheels bukan hanya terletak pada inovasinya saja, tetapi juga yang paling penting kepeduliannya terhadap kolektornya yang loyal. Mengadakan berbagai macam event, merilis banyak diecast khusus untuk kolektor, dan banyak hal lain yang diperbuat Hot Wheels sehingga kolektornya ini semakin loyal dan tertanam dengan Hot Wheels. Brand Hot Wheels sendiri sampai sekarang sudah menjadi pop culture yang lebih dari sekedar brand mainan untuk anak-anak. That's why we love Hot Wheels. So itulah guys, the history of Hot Wheels, brand diecast yang kita semua sayangi. Pembahasan atau topik apa lagi yang harus gue bahas di Auto Chronicles episode-episode mendatang? Silahkan komen di bawah. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Juga buat kalian yang mau support Android Diecast untuk bisa mengeluarkan konten-konten berkualitas seperti ini, jangan lupa support kita melalui link di bawah ini. Thank you juga untuk Procast yang sudah mensponsori video ini. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.